Jaysiers, kali ini kita akan membahas murid Yesus yang bernama Yudas. Tapi jangan sampai kamu salah persepsi ya, Yudas di sini berbeda dengan Yudas Iskariot. Rasul Yudas ini adalah murid yang menulis kitab Yudas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Sekalipun jarang disebut di kitab Injil dan sosoknya tidak terlalu menonjol, namun Rasul Yudas memiliki beberapa fakta menarik yang patut kita ketahui. Pertama, Yudas rasul dengan banyak nama. Yudas adalah nama dalam bahasa Yunani dan disebut juga Yuda atau Yehuda dalam bahasa Ibrani, dan Injil juga menyebutnya sebagai Tadeus. Ia memiliki nama belakang atau nama keluarga yaitu Lebaius. Hal ini tertulis dalam Alkitab, terjemahan lama di Matius 10 ayat 3 atau versi King James. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 22, Rasul Yohanes menuliskan tentang dia dengan sebutan Yudas yang bukan Iskariot untuk membedakan dia dari murid yang mengkhianati Yesus itu. Ia juga disebut sebagai Yudas anak Yakobus di Lukas 6 ayat 16, namun di Yudas 1 ayat 1 ia menyebut sebagai saudara Yakobus. Kedua, lahir dari keluarga Yahudi dan berasal dari Barnias, Galilea. Rasul Yudas lahir dari keluarga Yahudi dari kota Barnias, Galilea, sebuah kota yang kemudian dibangun kembali oleh Kekaisaran Roma dan diberi nama baru Kaisarea Filipi. Lokasi kota ini berada di sebelah barat daya Gunung Hermon dan dekat dengan sumber mata air Grotto. Di sana dibangun kuil-kuil pemujaan dewa Yunani bernama Pan. Saat ini kota tersebut tidak dihuni lagi dan menjadi situs arkeologi di wilayah dataran tinggi Golan. Ketiga, ia adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Orang tua Yudas dipercaya adalah Klopas dan istrinya adalah Maria. Maria ibu Yudas ini adalah saudara sepupu dari Maria ibu Tuhan Yesus. Jadi bisa dikatakan bahwa Yudas dan Tuhan Yesus adalah saudara sepupu sehingga mereka memiliki kedekatan yang cukup istimewa. Walau demikian, sosoknya tidak begitu menonjol di antara ke-12 murid. Keempat, ayah Yudas menjadi martir karena imannya. Tradisi gereja percaya bahwa ayah Yudas, Klopas, menjadi martir karena imannya kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian. Sosok Klopas dipercaya memiliki karakter pemberani, terutama dalam memberitakan Injil yang membawanya menjadi martir. Kelima, menuliskan kitab Yudas. Dalam suratnya yang cukup pendek, Rasul Yudas mengingatkan umat percaya mula-mula untuk tetap kuat dalam masa sulit dan tetap berpegang kepada kebenaran yang diajarkan Yesus dan para rasul. Karena pada masa gereja mula-mula tersebut, banyak bermunculan ajaran-ajaran apokaliptik, pewahyuan yang melenceng dari ajaran Tuhan Yesus. Keenam, misi penginjilan Rasul Yudas. Diperkirakan Rasul Yudas memulai penginjilannya dari wilayah Yudea, Samaria, Idumea, Syria, dan baru ke Mesopotamia dan Libya. Walau demikian, tradisi gereja juga percaya bahwa Rasul Yudas bersama dengan Rasul Bartolomeus menjadi pemberita Injil yang pertama di wilayah Armenia. Itu sebabnya sosok mereka menjadi patron yang kudus bagi gereja apostolik Armenian. Ketujuh, akhir hidup Rasul Yudas menjadi martir di Beirut, Libanon. Menurut tradisi, Rasul Yudas menjadi martir di wilayah Beirut pada tahun 65 Masehi. Beirut saat itu adalah sebuah provinsi di bawah kekuasaan Romawi dan letaknya di Syria kuno atau Libanon pada saat ini. Saat itu, Yudas bersama dengan Simon orang Zelot mengalami mati martir. Kapak yang sering muncul dalam gambar Rasul Yudas menjadi simbol bagaimana ia mati dibunuh. Catatan tentang kematiannya ditulis dalam Act of Simon and Jude yang merupakan salah satu koleksi tentang kisah-kisah dan legenda para rasul yang dipercaya ditulis oleh Abdias, uskup Babylon, dan diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh muridnya, Tropaeus Africanus. Di kemudian hari, tubuh Rasul Yudas dipindahkan dari Beirut ke Roma dan kemudian disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Saat ini, tulang-tulangnya dipercaya berada di altar utama Santo Yosef, di salah satu kubur bersama dengan Rasul Simon orang Zelot. Itulah 7 fakta Alkitab tentang Rasul Yudas, sosok dengan banyak nama namun tidak terlalu menonjol. Semoga Jaysiers terinspirasi dengan kerendahan hati Yudas dan bagaimana ia menekankan kepada ajaran yang benar tentang Injil Kristus ya. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami.
Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video Fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless!